Jadi ceritanya ada salah satu temanku cerita, dia itu ngalamin kejadian mengerikan, cukup mengerikan lah buat dia. Yang dimana waktu itu kejadiannya pas malam takbiran. Nah, dia sama teman-temannya itu ngabisin waktu bukan di masjid, tapi dia ngabisin waktunya dengan ngelakuin hal-hal bodoh dan konyol. Itu kata dia. Hal bodohnya apa? Ya, dia bukannya takbiran di masjid pas malam takbiran, tapi dia malah ngabisin waktu dengan minum minuman yang beralkohol. Tahu kan lah apa itu? Ya, minuman yang beralkohol yang memabukkan. Konyol juga sih ini ceritanya. Ini temenku ini sebut saja namanya Ben ya. Nah, si Ben ini sama teman-temannya punya rencana gitu. Nah, si Ben itu ngomong nih sama temen-temennya, gimana kalau nanti malam takbiran kita PT-PT istilahnya, atau patungan, kita beli minuman lah. Mungkin sekitar ada 4 atau 5 orang temennya si Ben ini menyanggupi ide si Ben ini buat beli minum-minuman itu. Nah, singkat cerita, sorenya itu dia udah prepare lah, udah persiapan beli minuman itu kan, ada berapa botol gitulah. Nah, rencananya juga lokasi dan semuanya itu udah disiapin juga, udah ditunjuk lah lokasinya di sini. Yang lebih konyolnya lagi, bukan di rumah atau di tempat aman gitu. Nah, ini malah ngelakuin hal-hal konyol itu di pinggir sungai, yang dimana di pinggir sungai itu merupakan salah satu spot yang paling angker di tempatnya si Ben ini. Ya, karena di tempat itu di pinggir sungai, terus di pinggirnya itu ada pohon bambu lah, rumpun bambu yang memang lebat-lebat banget. Jadi kalau dari pantauan orang-orang kampung itu nggak mungkin kelihatan lah kalau ada anak atau ada orang-orang yang minum-minum di sana. Jadi menurut perkiraan si Ben ini relatif aman lah dari pantauan orang-orang gitu. Tapi ada hal lain yang mungkin nggak disangka-sangka akan terjadi nih teman-teman ya. Oke, lanjut ke ceritanya. Sesudah siap, barang-barangnya itu mungkin ada sekitar 4 atau 5 botol gitu. Mereka itu habis isya lah. Ceritanya habis isya itu udah gelap lah, udah mulai gelap. Mereka jalan nih satu persatu nih. Karena kalau misalkan jalan rame-rame nanti kelihatan orang kampung. Mau ngapain nih kesini katanya gitu. Sedangkan dari tempat lokasi yang mau dipakai buat acara itu, acara minum-minum itu, ya nggak terlalu deket juga nggak terlalu jauh, sedang-sedang aja lah. Cuman kalau misalkan ada orang rombongan mengarah ke arah sana itu, ya jadi curiga juga buat orang-orang kampung kan. Orang-orang kampung mungkin curiga mau ngapain sih orang-orang pada datang ke tempat itu, sedangkan tempat itu kan angker juga gitu. Jadi nanti takut acaranya gagal, jadi mereka mutusin buat jalannya itu satu-satu lah ke tempat atau ke lokasi itu. Oke, sudah kumpul semuanya, barangnya juga sudah terkumpul di sana. Kayak yang utamanya itu ya minuman itu udah ngumpul semua, terus camilannya seperti kacang-kacangan dan rokok segala macam udah siap semua. Nah, mulailah di sana tuh gelas diputerin ya, seperti umumnya orang-orang lagi minum, diputer gelasnya itu kan. Nah, ini cerita si Ben ini konyol banget lah pokoknya. Seiring gema takbir bergema di masjid, ya mereka itu lagi asik lah gitu. Segelas 2 gelas sampai akhirnya mungkin habis beberapa botol. Terus si Ben ini kayak ngerasa ada yang aneh
di pinggir sungai di dekat rumpun bambu. Nah kebetulan si Ben ini duduknya di sebelah timur. Jadi posisinya itu melingkar lah. Mungkin ada sekitar 5 orang kalau nggak salah si Ben cerita itu. Ada 5 orang. Nah teman-temannya itu melingkar dari posisi Ben ini sebelah timur. Terus ada si Miss. Nah si Miss ini sebelah barat nih. Nah yang sebelah utara sama selatannya itu namanya aku lupa siapa. Cuman ada sekitar 3 orang lagi. Yang 2 orang di sebelah selatan, yang satu lagi di sebelah utara. Nah pas lagi asik minum-minum kayak gitu, ngobrol, ngerokok, santai minum lagi kan, lagi asik kayak gitu, tiba-tiba yang temennya yang di arah utara itu kayak tiba-tiba nunduk aja gitu, yang biasanya ngobrol, ketawa-ketawa, ngakak, tiba-tiba dia kayak diem aja gitu, nunduk, kepalanya itu nunduk. Nah teman-temannya juga nggak ngerasa aneh lah, cuman si Ben ini kayak ada yang aneh nih sama anak ini, kenapa? Nah singkat cerita, sambil muterin itu minuman, nah si temennya itu yang sebelah utara itu, sebut sajalah kita namanya si Jack ya. Nah si Jack ini kayak nunduk aja, terus dia bilang lewat kayak gitu. Setiap disuguhin minuman itu dia bilang lewat gitu. Nah si Ben sama teman-temannya itu mungkin ngiranya dia tuh udah nggak kuat minum ya. Si Ben dan teman-temannya juga nggak maksa juga buat minum ya, takutnya memang gimana ya, takutnya nanti dia nggak kuat, terus buat ngangkatnya juga susah mungkin, karena jalannya itu juga lumayan ngelewatin sawah juga pinggir sungai. Takutnya nanti kalau ada yang susah diangkat, kalau dia lagi parah, terus ikut ngejebur ke kali gitu. Nah akhirnya dibiarin lah sama teman-temannya dan sama si Ben juga. Dia itu lewat, cuman dari tadi itu dia diem aja gitu, kayak nggak mau ngelihat ke atas atau ngobrol sama temennya itu, kayak nggak mau gitu, kayak takut aja gitu, kayak aneh lah. Nah tiba-tiba selang beberapa menit kemudian, terus temennya ini ya si Jack ini ngomong, duh aku nggak kuat katanya, pelan-pelan lah dia izin pulang gitu. Terus sama teman-temannya juga ditahan kan, takutnya kalau dia pulang terus orang-orang kampung tahu, terus orang-orang kampung ngegeruduk ke tempat mereka berada. Awalnya sih ditahan-tahan, cuman karena takut juga sih teman-temannya juga, ya udahlah ngebolehin dia pulang gitu. Nah akhirnya setelah dia pulang, awalnya sih dianterin, cuman karena kelihatannya jalannya juga masih oke, nggak sempoyongan, ya udah akhirnya dibiarin sendiri aja gitu. Nah yang jadi anehnya itu pas waktu mau masuk deket ke kampung gitu, tiba-tiba dia lari ke birit-birit gitu. Nah si Ben dan teman-temannya juga nggak naruh curiga apa-apa, nggak ngerasa ada yang curiga gitu. Akhirnya si Ben dan teman-temannya ngelanjutin lagi nih minum-minumnya. Nah habis itu yang asalnya berdua di sebelah selatan pindah satu nih ke sebelah utara, yang gantiin posisi si Jack. Jadi tinggal 4 orang lagi nih posisinya. Sebut saja namanya si Her ya. Nah si Her ini pertamanya sih ketawa-ketawa lah, biasa ngobrol gitu, kalau ngidul ketawa-ketawa bercanda sambil ngeplay gitu. Akhirnya sama kejadiannya nih sama si Jack tadi, tiba-tiba dia nunduk aja gitu kepalanya. Ya awalnya juga mungkin si Ben sama teman-temannya ini ngerasa kayak wah udah naik nih mungkin anaknya ya, udah naik nih. Terus si Ben nyodorin ke tempatnya si Her ini juga nolak gitu, lewat gitu bilangnya. Nah si Ben juga nggak naruh curiga juga, mungkin ya udah naik lah, mungkin kalau dipaksa juga nanti takut parah gitu di sana kan. Kalau parah di tempat itu kan siapa yang mau bopong kan ke
kampung gitu, nanti orang-orang kampung juga curiga. Nah akhirnya dibiarin aja lah kayak gitu. Nah, selang berapa lama, nah si Harry ini juga ngomong kayak si Jack tadi tuh, aku pulang dulu deh katanya, aku udah nggak kuat, alasannya kayak gitu. Nah akhirnya si Ben sama teman-temannya juga ya udahlah, ngapain ditahan-tahan juga, dia udah nggak kuat, ya udah ngapain juga dipaksa gitu. Akhirnya si Harry ini juga pulang nih, tapi dia masih kelihatan kuat, agak sempoyongan dikit lah. Tapi si Ben sama teman-temannya ini kayak ngerasa ya udahlah biarin lah, dia juga udah tahu kan sifatnya kayak gitu, nggak mungkin dia ngomong kemana-mana lah istilahnya kayak gitu kan. Akhirnya mereka bertiga nih, ada satu botol lagi rencananya di sana itu. Minumannya tersisa satu botol lagi. Akhirnya mereka lanjut nih, orang bertiga ini, ada si Miss, ada si Ben, dan ada lagi satu lagi temannya itu namanya si T. Nah si T ini juga udah mulai ngeplay ya, orang mereka bertiga itu, cuman mereka itu ya bertahan lah, cuman ngabisin minuman yang satu botol lagi. Nah entah kenapa si Ben ini kayak ngerasa aneh aja dan penasaran kenapa setiap si Jack dan si Harry ini posisinya ada di sebelah utara, mereka itu kayak nunduk aja gitu. Nah si Ben ini nyoba-nyoba nih pindah posisi ya, pindah posisi ke arah utara. Yang arah utara itu di belakangnya si Jack itu sawah, dan di belakangnya si T ini adalah sungai dan rumpun bambu. Kenapa si Ben ini pindah posisinya ke tempat si Jack dan si Harry tadi? Ternyata si Ben ini kaget banget. Di belakangnya si T ternyata dia ngelihat ada sosok yang berdiri hitam legam dengan bulu yang kelihatan tebal banget. Posisinya itu pas di belakangnya si T, cuman agak kehalang rumpun bambu. Nah si Ben yang lihat gitu kan kaget juga, terus dia ngucek-ngucek matanya. Mungkin di pikiran dia, ini gara-gara terlalu tinggi mungkin ya, terlalu ngeplay. Terus dia mikirnya, ini mungkin mataku aja yang kurang ini gitu ya, kurang awas karena efek ngeplay ini. Setelah dikucek-kucek beberapa menit dan dia memastikan lagi pandangannya, ternyata sosok ini bergerak. Tangannya itu gede banget kata si Ben, dan posisinya itu kayak mau mengarah ke lehernya si T itu, si sosok itu. Si Ben yang lihat itu juga agak takut kan, merinding dan kaget juga, tapi dia nggak berani ngomong sama teman yang dua lagi. Dia diam aja sambil nunduk nih. Pas nyuri-nyuri pandang, si Ben ini ngelihat lagi, ternyata yang dilihat itu memang benar, sosok itu emang ada, bukan semata-mata pikiran dia, halusinasi dia mungkin. Ternyata memang benar-benar ada. Dan pas dilihat ke atas lagi, memastikan bahwa memang yang dilihat dia itu memang benar-benar makhluk itu kelihatan tinggi banget, bentuknya hitam, dan sekujur tubuhnya itu kelihatan bulu yang tebal banget. Terus di kepalanya itu nampak mata yang warna merah banget lah gitu, kelihatan merah banget matanya itu, dengan sosok yang mungkin tajam banget. Dan kelihatan kata si Ben, walaupun memang di tempat gelap, tapi kalau kita lama di tempat gelap itu kan bisa kelihatan juga kan gitu. Jadi
kelihatan banget sama dia wajahnya itu kayak taringnya itu panjang banget dan matanya merah katanya lagi mandangin mereka nih. Nah si Ben yang udah ngelihat kayak gitu dia itu tiba-tiba teriak lah karena dia kaget kan. Dia bilang hantu, hantu. Nah teman-temannya yang dua ini kan kaget ya, kaget terus dia bilang hantu di mana katanya. Si Ben ini sambil takut mau lari juga emang orang yang kayak gitu kan, yang kayak nggak bisa berdiri lah ya, udah parah banget lah. Dan teman-temannya juga udah mulai pada beler banget lah, mau berdiri juga susah kan. Akhirnya mereka teriak-teriak di sana. Teriak-teriak orang mabuk kayak apa sih? Nggak jelas juga kan. Walaupun memang sekuat tenaga mereka teriak, tapi kedengarannya kayak nah kayak gitulah, kayak beler banget. Si Ben itu teriak, katanya dia kenceng banget. Dia teriak hantu sambil nunjuk-nunjuk, dan kedua temannya itu juga ngelirik sama telunjuknya si Ben ini yang lagi nunjuk ke belakangnya si T itu. Nah, pas mereka juga lihat, ternyata mereka juga teriak juga sama. Teriak hantu, hantu. Cuman mereka mau berdiri dan lari itu kayaknya susah banget karena memang efek dari minuman itu kan bikin kayak gitu. Akhirnya mereka itu mau lari nggak bisa, tapi sementara dia takut. Akhirnya apa? Akhirnya si Ben dan teman-temannya itu bukan jalan, tapi dia ngerangkak gitu, sambil nangis karena ketakutan. Dia itu ngerangkak sambil ngoceh-ngoceh nggak jelas, teriak-teriak nggak jelas kan, orang lagi pada mabok kan kayak gimana ya ngomongnya itu. Akhirnya singkat cerita, sampailah mereka bertiga ini di deket kampung lah. Tapi mereka juga mungkin nggak berani masuk kampung. Akhirnya mereka yang bertiga lagi merangkak itu disambutlah sama temen mereka berdua yang dulu pulang itu, karena si Jack sama si Harry ini dia itu nggak benar-benar pulang, tapi dia nunggu teman-temannya yang lagi ngabisin minuman itu. Dan mungkin mereka juga ada firasat bahwa mereka juga bakal ngelihat gitu ya. Akhirnya yang bertiga itu ditolonglah sama berdua ini, sama si Harry dan si Jack ini. Akhirnya singkat cerita dibawalah ke tempat aman di base camp. Yang habis di base camp itu yang bertiga itu nangis-nangis ya. Nangis-nangis karena saking takutnya mungkin ya. Saking takutnya akhirnya udahlah ditenangin sama si Jack sama si Harry ini. Nah singkat cerita lagi, akhirnya setelah mereka mulai tenang nih, orang yang bertiga ini, walaupun memang dalam keadaan yang kurang, pikirannya kurang 100% ya, karena akibat pengaruh dari minuman itu. Mereka tuh akhirnya tenang lah ya. Akhirnya tenang setelah mungkin waktu itu udah hampir malam juga lah. Hampir jam 2 lewat lah. Akhirnya mereka tenang. Terus mereka itu juga cerita. Yang awalnya pertama ngelihat itu kan si Jack nih. Si Jack baru ngabisin beberapa gelas, cuman dia udah ngelihat gitu. Dari pertama dia duduk itu kayaknya si Jack itu udah ngelihat katanya. Udah ngelihat, cuman dia itu nggak berani ngomong dan nggak berani pergi juga karena ngehargain mereka berempat gitu teman-temannya. Masa baru duduk udah mau pulang lagi, kan nggak fair katanya gitu. Padahal si Jack ini udah tahu bahwa dia itu ngelihat makhluk itu sebelum mereka mulai minum-minum. Nah akhirnya masih dalam keadaan agak normal ya si Jack ini, ya udahlah. Tapi dia nggak berani ngomong, takutnya kalau ngomong dia ngelihat sesuatu itu takut ngeganggu lah acara mereka, jadi buyar kan acaranya. Nah akhirnya si Jack tuh pergi gitu, penjelasan si Jack nih. Nah ini penjelasan si Harry ini. Nah si Harry ini juga posisinya kan pindah ke posisinya si Jack yang ada di sebelah utara. Nah pas si Harry ini berada di posisi yang si Jack tadi, dia juga ngelihat apa yang dilihat si Jack tadi. Dia juga sama, dia nggak berani ngomong karena saking takutnya juga, nggak berani ngomong sama teman-temannya. Akhirnya dia pun sama kayak si Jack, pamitan lah gitu. Yang pada akhirnya tinggal mereka bertiga gitu.
Yang dilihat sama si Her sama si Jack itu, makhluk itu cuman melotot aja. Cuman melotot ngeliatin aja gitu. Karena nggak tahu juga ya. Mungkin mereka juga takut lah. Cuman yang dilihat sama si Ben ini kayaknya ini yang lebih ekstrim karena yang dilihat sama si Ben ini makhluk itu kayak mau nyekik eh, lehernya si T ya. Karena saking takutnya mungkin dia akhirnya teriak lah gitu. Dan akhirnya mereka itu ya pada ngeliat semua makhluk itu, makhluk yang tinggi gede itu. Akhirnya mereka malam itu ya tidurlah karena mungkin ya udah pada tinggi lah ya. Tidurlah akhirnya. Nah besokannya tuh heboh lah di kampung itu karena ada orang-orang yang mungkin ngeliat lah bekas-bekas minumannya itu nggak diberesin lagi ya karena mau ngeberesin gimana orang pada ketakutan kayak gitu kan nggak sempet buat ngeberesin botol-botol yang berserakan di sana. Akhirnya pada heboh lah di sana itu. Nah mulai saat itu si Ben ini ya berjanji lah berjanji dia sama diri sendiri gitu. Dia itu nggak mungkin lagi minum di tempat-tempat seperti itu, apalagi di pinggir sungai di dekat pohon bambu itu dia nggak mungkin kayak gitu. Dan dia bilang juga aku janji deh nggak bakal minum-minum lagi lah di acara-acara sakral kayak gitu. Di acara belum takbiran malah minum-minum. Ya namanya remaja-remaja lagi tanggung kayak gitu ya. Ya mungkin hal seperti itu dianggap apa ya? Sesuatu yang wajar dan mungkin satu kebanggaan juga ya. Ya akhirnya mereka itu ya nggak pernah ngelakuin minum-minum di tempat kayak gitu lagi. Tapi memang ya namanya remaja ya. Kalau minum-minuman seperti itu ya tetap masih mereka lakuin sampai mereka itu pada menikah semua. Nah jadi ceritanya seperti itu ya teman-teman. Pokoknya ya pesan gue ya jangan pernah lah minum-minuman seperti itulah ya. Ngabisin duit buat ngelakuin hal-hal bodoh semacam itu. Apalagi di hari-hari yang penting seperti itu ya, sakral banget itu. Orang takbiran, malam tahun baruan, bukannya ngabisin waktu di masjid buat takbiran, ini malah ngabisin waktu di pinggir sungai, di tempat angker, sambil minum minuman keras lagi. Jangan sampai ya buat teman-teman. Nah pesanku seperti itulah ya. Oke ceritanya mungkin cukup sekian aja dulu. Nanti lain kali aku mau cerita lagi tentang pengalaman-pengalaman yang ada di kampungku teman-teman. Atau mungkin dari teman-teman ada yang punya cerita, boleh dikirim ceritanya. Nanti kita bawain cerita teman-teman di sini. Oke, segitu aja ceritanya. Sampai jumpa lain waktu.